Wah, 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 kejutan besar tepat hari ini. Ketua Komisi 10 DPR RI rapat besar dengan Menpora untuk 3 pemain naturalisasi tambahan untuk lawan Australia dan Bahrain. Tapi disinyalir ada kejadian aneh lagi. Kira-kira seperti apa ya prosesnya? Nah, ini baru top Marco Top. Tepat kemarin Sandy Walsh di luar dugaan malah gemparkan warga Jepang gara-gara hal ini yang jelas bisa bikin kamu terkejut mendengarnya. Yes, timnas Indonesia untung besar Australia kembali kehilangan lagi back tangguh andalannya. Apakah akan mundur lawan timnas Indonesia dan FIFA nyatakan kalah WO sebelum bertanding? Auto lolos 100% ke Piala Dunia 2026, pendamping oleh Romanya di lini depan timnas Indonesia sudah ditemukan, sudah cetak 70 gol di Eropa. Siapakah dia? Tonton video ini sampai selesai biar kamu makin bahagia mendengarnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah tepat dilaksanakan hari ini juga DPR bahas permohonan naturalisasi Emil Audero dan James dan Joy Pelupes. Bahkan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, sampai ngomong gini. Berikut ini adalah informasi menarik mengenai proses naturalisasi 3 pemain asing yang tengah menjadi sorotan, Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dan James. Hetifah, salah satu pihak terkait, menyampaikan kepada OKZone bahwa rapat permohonan persetujuan naturalisasi memang akan segera dilakukan. Namun tunggu rapat pimpinan dalam kurung Rapim dan Bamus dalam kurung Badan Musyawarah terlebih dahulu, ujar Hetifah. Rapat tersebut dijadwalkan sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ia berharap proses naturalisasi ketiga pemain ini bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan. Setelah rapat dengan Komisi X, pembahasan akan dilanjutkan ke Komisi XI 3 DPR RI. Setelah semua proses di DPR selesai, langkah selanjutnya adalah mengirimkan proses ke Sekretariat Negara untuk diterbitkannya surat keputusan Presiden dalam kurung Kepres. Begitu Kepres keluar, barulah dilakukan pengambilan sumpah yang akan dilaksanakan di Eropa. Mengingat Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dan James bermain di negara yang berbeda-beda, tempat pengambilan sumpah ini masih menjadi tanda tanya. Setelah sumpah WNI selesai, tahap selanjutnya adalah proses perpindahan federasi. Diharapkan semua tahapan ini bisa selesai paling lambat pada Senin, 10 Maret 2025. Mengapa begitu? Karena tanggal tersebut menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia kontra Timnas Australia. Jika proses naturalisasi ini berhasil tepat waktu, peluang Timnas Indonesia untuk mencuri angka di markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat tentu sangat terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah ketiga pemain ini bisa membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Berkah bulan Ramadan, doa publik terkabul. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh terpilih jadi pemain terbaik laga Yokohama F. Marinos versus Shanghai Port di 16 besar Liga Champions Asia 2024-2025. Statistiknya bikin semuanya kaget dan kagum. Ini penjelasan lengkapnya. Sandy Walsh tampil cemerlang dalam laga Leg E babak 16 besar Liga Champions Asia 2024-2025 yang mempertemukan Yokohama F. Marinos dengan Shanghai Port yang berlangsung pada Selasa, 4 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat di Pudong Football Stadium, Shanghai, Cina. Yokohama F. Marinos berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol sematawayang yang dicetak oleh Anderson Lopez pada menit ke-30. Kemenangan ini memberi angin segar bagi Marinos, yang kini memandang leg kedua dengan optimisme tinggi. Pada pertandingan ini, Sandy kembali dipercaya untuk tampil penuh dalam kompetisi elite Asia tersebut. Pemain berusia 29 tahun itu ditugaskan oleh pelatih Steve Holland sebagai bek tengah kiri.
Tidak hanya bermain penuh, Sandi juga mencatatkan penampilan impresif yang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik menurut media statistik SofaScore dengan nilai 7,5. Sepanjang pertandingan, ia tampil solid dengan 5 sapuan, 2 blok tendangan lawan, serta 1 tackle krusial yang menunjukkan ketangguhannya di lini belakang. Dalam urusan menyerang, Sandi juga memberikan kontribusi yang tidak kalah signifikan dengan mencatatkan 78 sentuhan dan 91% akurasi umpan 61 dari 67 serta 1 umpan silang. Pencetak gol Anderson Lopez pun tidak lupa memuji performa lini pertahanan yang dijaga oleh Sandi dan rekan-rekannya. Lopez menyampaikan penampilan tim bagus. Kami semua bekerja keras, terutama di lini pertahanan, dan kami mampu meraih hasil yang baik. Saya hanya memikirkan kemenangan di lain waktu, ujarnya dikutip dari Nikkei Sports. Kini Yokohama F. Marinos akan melanjutkan perjuangannya di leg kedua melawan Shanghai Port yang akan digelar di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang pada Selasa 11 Maret 2025. Semoga Sandy Walsh dan tim bisa mempertahankan momentum kemenangan ini dan melangkah lebih jauh di Liga Champions Asia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sandy dan Yokohama F. Marinos bisa melaju ke babak selanjutnya? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Ini dia baru super top Marco Top, pendamping oleh Romain di lini depan timnas Indonesia sudah ditemukan. Lolos syarat FIFA, striker 70 gol di Eropa berdarah Jawa ini bisa jadi opsi naturalisasi buat bela timnas Indonesia. Siapakah sosoknya? Simak video sampai selesai. Tampil mengesankan di kompetisi Eropa, salah satu striker keturunan Jawa, Tim Waterin, bisa jadi menjadi opsi menarik bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Selain oleh Romain, ada beberapa striker keturunan lain yang bermain di Eropa yang bisa dipertimbangkan untuk dinaturalisasi dan Tim Waterin adalah salah satunya. Pemain berusia 28 tahun ini diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dengan fakta ini, Tim Waterin memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi karena garis keturunannya berasal dari generasi kedua. Sesuai dengan aturan FIFA, pemain yang dinaturalisasi harus memiliki keturunan dari negara yang dituju maksimal hingga generasi ketiga, yang mencakup kakek atau nenek. Dari segi penampilan, Tim Waterin telah menunjukkan performa yang cukup mengesankan dalam beberapa musim terakhir. Berdasarkan data Transfermarkt, ia telah mencetak 10 gol dan 2 assist dari total 24 pertandingan bersama The Travers, tim yang bermain di Tweede Divisie, kasta ketiga Liga Belanda. Secara keseluruhan, pemain dengan postur 194 cm ini sudah mencetak lebih dari 70 gol sepanjang kariernya di kompetisi Belanda. Ia tercatat mencetak 59 gol dari 115 pertandingan di ajang Derde Divisie, 24 gol di Tweede Divisie, serta 5 gol di turnamen Toto KNVB Beker. Meskipun bermain di kasta ketiga, kemampuan mencetak gol serta fisiknya yang menjulang tinggi menjadikan Tim Waterin potensi besar untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan memanfaatkan umpan akurat dari para winger, Tim Waterin bisa menjadi opsi kedua yang ampuh jika pergerakan oleh Romain mendapat pengawalan ketat dari pertahanan lawan. Melihat rekam jejaknya di Liga Belanda, menarik untuk menantikan apakah Tim Waterin akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana menurut kalian, apakah Tim Waterin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk timnas Indonesia? Atau kalian lebih memilih pemain lain? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Gokil timnas Indonesia untung besar lagi. Gila, musibah dahsyat bertubi-tubi terus hantam Australia. Tepat kemarin malam, satu lagi back yang satu-satunya diandalkan malah alami cedera. Timnas Australia kehilangan total separuh skuadnya jelang lawan Indonesia. Back tersebut berinisial CB. Siapakah ia? Mari kita bahas. Pemain Australia Cameron Burgess tengah dilanda kekhawatiran menjelang laga penting antara timnas Australia dan timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 20 Maret mendatang. Cedera yang dialami Burgess saat memperkuat Ipswich Town di laga Piala FA Selasa kemarin bisa mengancam kehadirannya di pertandingan tersebut.
Dalam laga kontra Nottingham Forest, Ipswich harus menelan kekalahan melalui adu penalti 4-5 dan Burgess yang tampil sebagai starter hanya bisa bermain satu babak sebelum ditarik keluar akibat cedera. Pelatih Ipswich Town, Kieran Kena, mengonfirmasi bahwa Burgess mengalami cedera betis meskipun ia tidak dapat memastikan apakah itu akibat benturan atau penyebab lain. Axel Tuanzebe cedera hamstring, Cameron Burgess cedera betis. Saya tidak yakin apakah itu benturan atau hal lain, ujar Kena seperti dilansir dari TWTD. Kondisi cedera Burgess tentu saja menambah kekhawatiran bagi pelatih timnas Australia, Tony Popovich. Dengan cedera yang terus menghampiri pemain-pemain kunci seperti Harry Souttar, Alessandro Circati, dan Hayden Matthews, kekuatan pertahanan Soccer Oz pun terancam tidak tampil optimal saat menghadapi timnas Indonesia di Sydney. Situasi ini semakin membuat peluang Australia untuk tampil dengan kekuatan penuh menjadi penuh tanda tanya. Bagaimana menurut kalian, apakah cedera beberapa pemain kunci Australia akan mempengaruhi jalannya pertandingan melawan timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Benarkah calon asisten baru timnas Indonesia asal Belanda keturunan Ambon terungkap? Siapa Yannick Tannewald? Pelatih keturunan Ambon di Liga Belanda bisa jadi asisten Kluivert. Simak detail lengkapnya berikut ini. Yannick Tannewald, pelatih keturunan Ambon, kini sedang menapaki karier gemilang di dunia sepak bola Belanda. Sebagai mantan kapten Jong Ambon, sebuah tim divisi amatir di Belanda Vijfde Klasse Sunday 5A, Tannewald kini melangkah ke dunia kepelatihan dengan langkah besar. Setelah memutuskan pensiun dini di usia 28 tahun, Tannewald sempat menjabat sebagai asisten pelatih CS Houtepen di RCS 1. Namun hasratnya untuk kembali ke lapangan mendorongnya untuk kembali bermain sebagai pemain sekaligus asisten pelatih di musim sebelumnya. Kini ia telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala SV Jong Ambon, menggantikan Iza Akrehata yang lebih dulu hengkang. Pada 2021, Tannewald menyelesaikan kursus kepelatihan UEFA-C dan musim ini menjadi musim pertamanya sebagai pelatih utama. Sebagai seseorang yang tumbuh besar dengan ikatan kuat dengan Jong Ambon, yang mana ayahnya juga pernah bermain di klub tersebut. Kembali ke Jong Ambon sebagai pelatih adalah momen yang sangat berarti baginya. Dengan pengalaman bermain dan melatih, Tannewald diharapkan dapat membawa Jong Ambon ke arah yang lebih baik dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Karier kepelatihannya yang terus berkembang membuka peluang besar untuk langkah selanjutnya. Bahkan jika berhasil membuktikan kapasitasnya, bukan tak mungkin ia bisa menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di masa depan, atau bahkan melangkah lebih jauh di dunia kepelatihan sepak bola Eropa. Bagaimana menurut kalian, apakah Yannick Tannewald mampu mengangkat kualitas Jong Ambon dan mencapai kesuksesan lebih jauh di dunia sepak bola Eropa? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sumpah ini ngeri banget, Australia jelas auto kalah kalau gini caranya. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada kejutan di lini serang. Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ke-7, skuad Garuda akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga ini akan menjadi tantangan pertama bagi pelatih baru, Patrick Kluivert, yang diperkirakan akan menurunkan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi dalam strategi permainan. Kluivert diprediksi akan memakai formasi 4-3-3 untuk menghadapi Australia. Di posisi penjaga gawang ada kemungkinan Emil Audero yang kini sedang dalam proses naturalisasi akan mendapatkan kesempatan bermain. Di lini belakang diperkirakan Kluivert akan mengandalkan pemain-pemain seperti Kevin Dix, Mads Hilgers, Jay Edzes, dan Calvin Verdonk yang sering menjadi andalan di skuad Garuda. Beralih ke lini tengah ada Tom Haye dan Ivar Jenner yang diharapkan bekerja sama dengan bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Marcelino sendiri sudah mencuri perhatian besar di laga sebelumnya, di mana ia mencetak brace dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Di lini depan, Kluivert akan menurunkan oleh Romani Dean James dan Rafael Struijk.
Dan James saat ini juga sedang menjalani proses naturalisasi, sementara Ole Romani sudah resmi menjadi WNI. Kehadiran mereka akan semakin memperkuat serangan timnas Indonesia yang tentu ingin meraih hasil maksimal. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Mereka kini berada di posisi ketiga klasemen, sementara grup C hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di posisi kedua. Dengan total 6 poin yang telah dikumpulkan, kemenangan atas Australia akan menjadi langkah penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Skuad Garuda diprediksi akan tampil penuh semangat di laga krusial ini. Apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia dan menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Kita nantikan bersama. Bagaimana pendapat kalian tentang prediksi susunan pemain timnas Indonesia? Apakah kalian optimis dengan peluang timnas Indonesia di pertandingan ini? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Patrick Kluivert bahagia tiket timnas Indonesia versus timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 habis terjual. Kok bisa secepat itu? Temukan kronologi selengkapnya di sini. Tiket laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain ludes terjual dalam waktu singkat. PSSI mengumumkan bahwa tiket untuk pertandingan kandang skuad Garuda tersebut telah habis terjual, bahkan sebelum hari pertandingan tiba. Hal ini terungkap melalui unggahan terbaru di akun Instagram Timnas Indonesia pada Selasa 4 Maret 2025. Penjualan tiket yang dibuka pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di hari yang sama ternyata langsung diserbu para supporter. Tiket dijual melalui platform Livin Mandiri dengan berbagai kategori harga, mulai dari yang paling terjangkau seharga Rp300.000 hingga yang paling mahal mencapai Rp1.750.000. Antusiasme yang luar biasa dari para pendukung timnas Indonesia di SUGBK nanti tentunya akan menjadi dorongan besar bagi Jay Itzes dan kawan-kawan untuk meraih hasil terbaik di laga penting ini. Timnas Indonesia saat ini terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan berada di posisi ketiga klasemen, sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan total 6 poin, mereka hanya terpaut 1 angka dari Australia yang kini menempati posisi kedua. Tentunya kemenangan di laga melawan Bahrain nanti sangat penting untuk menjaga asa lolos. Sebelum menghadapi Bahrain di kandang, timnas Indonesia akan terlebih dahulu melakoni laga tandang melawan Australia pada matchday ke-7 grup C pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Bagaimana menurut kalian dengan dukungan penuh supporter di SUGBK? Apakah timnas Indonesia bisa melanjutkan tren positif dan meraih kemenangan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Yes, ini baru kabar gembira. Maes Hilgers buat pernyataan berani tampak sedang menipu Australia dengan perkataan di luar dugaan. Memang apa yang ia ucapkan? Temukan jawabannya di sini. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, menjelang pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maes Hilgers kembali masuk dalam starting XIFC Twente saat melawan FC Groningen di pekan ke-24 Eredivisie pada Sabtu 1 Maret 2025. Dalam pertandingan tersebut, Hilgers dipasang sebagai bek tengah dan tampil penuh selama 90 menit. Ini menjadi sinyal positif, mengingat di 2 laga sebelumnya Hilgers hanya duduk di bangku cadangan. FC Twente yang bertandang ke markas Groningen sempat kebobolan terlebih dahulu lewat gol Tom van Bergen pada menit ke-32. Namun mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-4 lewat gol dari Sam Stegen. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-1 yang membuat Hilgers merasa kecewa karena mereka seharusnya bisa meraih kemenangan. Sial, Anda ingin pulang dengan 3 poin, tapi pulang dengan 1 poin, ujar Hilgers dilansir dari Twente Insight. Saya rasa itu tidak pantas. Kami lebih banyak menguasai bola, lanjutnya. Meski menguasai pertandingan, Hilgers merasa timnya kurang efektif dalam menciptakan peluang yang berbuah gol. Pada akhirnya, kami tidak benar-benar menciptakan peluang, tetapi kami adalah tim yang unggul, tambahnya. Hilgers juga menilai bahwa di babak kedua, timnya seharusnya bisa lebih beruntung.
Ya, momen yang bagus untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan melanjutkan pertandingan. Saya rasa kami juga memiliki lebih banyak peluang di babak kedua daripada Groningen, kata pemain berusia 23 tahun itu. Namun meski menciptakan lebih banyak peluang, FC Twente tak bisa memanfaatkannya yang membuat Hilgers merasa kecewa. Kondisi ini tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi Hilgers dan tim, namun tetap memberi harapan bagi timnas Indonesia mengingat penampilannya yang terus membaik di level klub. Apakah penampilan solid Hilgers ini akan berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita tunggu kiprah selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan performa positif Mas Hilgers di laga kualifikasi nanti? Share pendapat kalian di kolom komentar. Bikin bangga publik tanah air, Pratama Arhan lewat. Asnawi Mangkualam masuk tim terbaik paruh musim Liga Thailand. Kok bisa begitu? Simak perjalanan lengkapnya berikut ini. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam baru saja mendapatkan penghargaan yang membanggakan dengan masuk ke dalam tim terbaik atau Best XI Mid-Season Thai League 1 2024/2025. Asnawi yang tampil impresif bersama Port FC berhasil menunjukkan kualitasnya dengan penampilan yang konsisten, mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 pertandingan di Thai League 1 musim ini. Ini membuat Port FC bersaing ketat di papan atas klasemen dengan Asnawi menjadi bagian penting dari tim. Sementara itu, meskipun tidak masuk dalam Best XI Mid-Season Thai League 1 2024/2025, performa Pratama Arhan patut mendapat apresiasi. Pemain berusia 23 tahun itu telah tampil luar biasa bersama Bangkok United meskipun hanya 7 kali bermain di Thai League 1 dan 5 laga diantaranya sebagai starter. Arhan juga tampil di AFC Champions League 2 dan Piala FA Thailand meskipun lebih sering turun sebagai pemain pengganti. Bangkok United saat ini berada di posisi kedua klasemen Thai League 1 dengan 50 poin, hanya tertinggal 5 angka dari Buriram United yang berada di posisi teratas. Sementara Port FC tim Asnawi berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan persaingan yang semakin sengit di paruh musim ini. Selain Asnawi, ada beberapa nama beken yang juga masuk dalam Best XI seperti kiper tim nasional Filipina Ningol Atharidge dan legenda sepak bola Thailand Terathon Bunmatan. Pencapaian Asnawi ini tentunya menjadi kebanggaan mengingat ia semakin memperlihatkan kualitasnya di level internasional dan menjadi pilar penting di Port FC. Bagaimana menurut kalian, apakah Asnawi Mangkualam layak masuk dalam tim terbaik Liga Thailand musim ini? Atau apakah Pratama Arhan masih memiliki peluang untuk meraih penghargaan serupa di paruh musim kedua? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Wah, mantap, keputusan akhirnya sudah diambil. Sanksi dicabut FIFA, tim peringkat 198 dunia punyakan susul timnas Indonesia. Wah, negara apakah tersebut? Simak ulasannya sampai selesai. Federasi Sepak Bola Internasional dalam kurung FIFA akhirnya mencabut skorsing yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Pakistan dalam kurung PFF setelah hampir 1 bulan sebelumnya, tepatnya pada 6 Februari 2025. Skorsing ini diberlakukan setelah PFF menolak amandemen yang direkomendasikan oleh FIFA terhadap konstitusinya. Namun, pada kongres luar biasa yang digelar di Lahore minggu lalu, PFF memutuskan untuk menerima amandemen tersebut secara bulat. Keputusan ini membuat Pakistan kini kembali memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional setelah FIFA resmi mencabut skorsing pada Minggu 2 Maret 2025. FIFA mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa Biro Dewan FIFA memutuskan untuk mencabut skorsing terhadap PFF, membuka jalan bagi Pakistan untuk kembali aktif di pentas sepak bola internasional. Sementara itu, PFF juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada FIFA dan AFC atas dukungannya terhadap perkembangan sepak bola di Pakistan.
Kami berterima kasih kepada FIFA dan AFC atas dukungan berkelanjutan mereka terhadap sepak bola Pakistan dan menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada komunitas sepak bola Pakistan, ujar PFF dalam sebuah posting media sosial. Dengan skorsing yang dicabut, Pakistan kini siap untuk melanjutkan perjalanan mereka di dunia sepak bola internasional. Mereka tergabung dalam grup E kualifikasi Piala Asia 2027 bersama Suriah, Afghanistan, dan Myanmar. Kini, tantangan besar menanti timnas Pakistan untuk bersaing di ajang tersebut. Bagaimana menurut kalian dengan skorsing yang telah dicabut? Apakah Pakistan bisa bangkit dan kembali menunjukkan kualitas mereka di kualifikasi Piala Asia 2027? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar.